Di sudut taman, seorang ibu dan anak perempuannya bekerja tanpa lelah untuk mencari nafkah dengan warung daging panggang kecil yang harum. Mereka tidak lain adalah Ibu Judy dan putri kecilnya Pinky. Meskipun kehidupan mereka miskin, mereka masih hidup bersama dengan sangat bahagia. Harum sekali, Bu. Kasihan ibu, kasihan gadis. Saya akan menyapa para tamu. Sosis panggang segar di sini, semuanya. Ayo coba, ayo coba. Pak, silakan beli satu. Beri saya satu tusuk sate sayang. Ya, ini dia. Terima kasih. Hanya karena kesalahan kecil, Pinky secara tidak sengaja menjatuhkan koin yang dia dan ibunya telah bekerja keras sepanjang pagi untuk dapatkan. Koin terus berputar tak terkendali, berkilauan di bawah sinar matahari. Gadis kecil itu segera mengejarnya, tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Namun, Pinky tidak tahu bahwa tepat di depannya, ancaman berbahaya perlahan muncul. Ini juga seorang ibu dan anak perempuan, tapi tidak seperti mereka. Mereka adalah pasangan yang sangat kaya raya. Anakku, kamu cantik sekali. Terima kasih, Ibu. Gadis kaya, ibu kaya. Pada usia ini, meskipun Pinky harus berjuang keras untuk mencari nafkah, Rose menjalani hidup nyaman yang dimanjakan tanpa henti oleh ibunya yang kaya, Dara. Ada apa? Kamu gadis malang yang malang. Kemarahannya Rose sudah mencapai puncaknya. Pastinya, Rose harus memberi Pinky pelajaran yang pantas. Sayang, tunggu aku. Kamu gadis ceroboh. Berani-beraninya kamu jalan seperti itu? Kamu menghapus lip gloss saya. Maaf. Saya punya beberapa tusuk sate. Saya ingin memberikannya kepada Anda dan teman Anda untuk menyatakan permintaan maaf saya. Kamu baik, tetapi ingat untuk lebih berhati-hati lain kali. Ya, saya tahu. Apakah menurutmu mengatakan maaf sudah cukup? Sate saya, apa yang sedang kamu lakukan? Aku suka begini, terus kenapa? Kau terlalu jahat. Hei, kamu... Biarkan saja. Tolong berhenti. Hei, mencari masalah denganku. Berhenti. Berhenti. Tenang. Biarkan saja, sayang. Sate saya. Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi saat Pinky dan Rose bertengkar hebat. Kios daging panggang Ibu Judy terbakar. Saudari, biarkan aku. Ya. Berkat bantuan Dara yang tepat waktu, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya, membawa keselamatan bagi semua orang di sekitar saat itu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ya. Saya akan membuat Anda membayar. Rose dengan cepat mengeluarkan senjatanya, sebuah meriam besar untuk mengajarkan Pinky pelajaran yang tak terlupakan. Namun Pinky tidak mau kalah, dengan cepat mengeluarkan wajah tuanya untuk bertahan. Pertempuran itu tegang, sengit, tak ada pihak yang mau menyerah. Ini adalah penyihir terkenal yang kuat dan jahat. Dalam kecelakaan yang tak terduga, dia jatuh ke bumi. Tak seorang pun yang bisa meramalkan peristiwa apa yang akan dibawa kemunculannya ke dalam cerita hari ini.
saja. Ya. Mata penyihir itu tiba-tiba bersinar. Tatapannya terkunci pada kecantikan bersinar judi dan darah. Pada saat itu, sebuah pikiran jahat muncul di benaknya. Jika dia bisa mencuri kecantikan yang mempesona itu, dia tidak akan pernah lagi harus menderita malu dan sengsara karena wajahnya yang sangat jelek. Aku harus mencuri kecantikan mereka. Tolong beri saya kesempatan. Tolong beri saya kesempatan. Tolong beri saya kesempatan. Belum. Aku ingin kecantikanmu. Sebaiknya kamu berhati-hati. Ibu, ibu, ibu. Ibu. Ibu sudah pergi. Ibu, 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 ibu. Nona, apakah Anda melihat ibu saya di mana saja? Saya tidak melihatnya. Ibu, ibu. IBU. Pak, apakah Anda melihat ibuku dimanapun? Tidak, saya belum. Hei, kamu! Apakah kamu menggangguku? Hei, kamu! Semua orang, semua orang. Kalau ada yang melihat ibuku, aku akan memberimu setumpuk harta karun. Hadiahnya begitu berharga sehingga diambil segera oleh kerumunan orang. Sekarang, Rose tidak tahu lagi metode apa yang harus digunakan untuk menemukan ibunya. Bahkan untuk menemukan ibunya, Pinky memberanikan diri masuk jauh ke dalam hutan gelap, mencari bantuan dari beruang raksasa yang tinggal di sana. Namun apakah beruang itu benar-benar akan membantunya atau tidak masih menjadi misteri? Apakah kamu melihat ibuku? Rose, yang bahkan lebih mega, pergi mencari jauh ke luar angkasa untuk mencari ibunya. Tentu saja, pencarian ini tidak mudah sama sekali dan penuh dengan kesulitan. Sedangkan Judy dan Dara
Saat ini mereka dipenjara di dalam kastil gelap penyihir jahat. Berbeda dengan luar yang megah, bagian dalamnya suram dan menakutkan. Dinding retak, jaring di mana-mana, dan tengkorak yang membuat suasana semakin menakutkan. Judy dan Dara gemetar, panik saat jantung mereka berdetak kencang, terus bertanya-tanya nasib apa yang menanti mereka di tempat mengerikan ini. Sebaliknya, penyihir itu tampak sangat senang. Aboko, kamu sudah bangun sekarang? Ayo pergi. Apa yang akan kamu lakukan kepada kami? Akan kuambil kecantikanmu. Tidak. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Apakah kamu tidak ingin ibumu kembali? Tolong saya. Tolong saya. Suara itu, suara tersebut. Bukankah itu Judy dan Dara? Mereka sudah dalam bahaya. Tolong aku. Tolong aku. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Itu ibuku. Ibu? Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Tolong saya. Ibuku, kita harus menyelamatkan ibu. Pada titik ini, Pinky dan Rose harus bergabung untuk menyelamatkan Judy dan Dara. Jika mereka ragu-ragu lebih lama, itu akan terlambat. Kita harus menyelamatkan kedua mami kita. Namun bagaimana mereka bisa menyelamatkan mereka? Kecerdasan cepat Pinky melihat batu-batu tergeletak tepat di bawah kakinya. Seketika, sebuah ide berani muncul di benaknya. Untuk menyelamatkan ibu dan Dara, Pinky harus menemukan cara untuk menghentikan mantra penyihir sebelum semuanya terlambat. Siapa kamu? Biarkan ibuku pergi. Sekarang giliran Rose untuk bertarung. Mari kita lihat kekuatan Rose sekarang. Kalau kamu biarkan ibuku pergi, aku akan memberikanmu semua uang ini. Apa kamu gila? Saya tidak mau uang. Keluar! Hei, hati-hati. Aku akan mengajarkanmu sebuah pelajaran. Hati-hati. Aku akan mengalahkanmu. Mungkinkah mereka harus kalah dari penyihir dengan mudah seperti itu? Jangan berani-berani menyentuh anak saya. Kalian berdua berani menantangku?
Akhirnya, Pinky menemukan cara untuk mengalahkan penyihir jahat dan jelek, serta menyelamatkan Dara dan Judy dari kastil gelap ini. Hei! Apakah Anda butuh sesuatu? Ternyata Pinky telah mendapatkan tongkat sihir yang kuat milik penyihir jahat itu di tangannya. Jangan, jangan! Ibu! Bunda! Ibu, kamu baik-baik saja? Iya. Setelah semua bahaya berlalu, akhirnya Rose tenang untuk merenung dan menghadapi kesalahannya sendiri. Maaf, Pinky. Karena sudah bersikap jahat padamu. Kamu benar-benar berani. Tidak apa-apa, selama semua orang selamat. Mulai sekarang, biarkan keluarga kita menjadi teman. Dan akhirnya, kedua keluarga tersebut menjadi sahabat terdekat dan paling berharga satu sama lain. Meskipun hidup selalu penuh kesulitan, ibu yang malang, Emma, dan putrinya, Lily, selalu tersenyum cerah dan tetap positif, seolah tidak ada yang bisa menghilangkan harapan mereka. Hamil miskin! Apakah kamu lelah? Aku baik-baik saja. Di bawah cuaca yang panas dan pengap, Emma dan Lily berusaha sebaik mungkin untuk tetap melanjutkan. Tapi yang paling menderita adalah bayi di dalam perut ibunya. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Tepat saat mereka kembali bekerja, tiba-tiba tamu tak diundang muncul dan mengacaukan segalanya. Ular muncul entah dari mana, membuat Emma panik. Tapi yang lebih menakutkan adalah dia mengandung sebuah kehidupan kecil di dalamnya. Ini tidak boleh membahayakan bayi. Mama, apa kabar? Itu sungguh menyakitkan. Itu sungguh menyakitkan. Biar aku yang mengantarmu ke rumah sakit. Lily sangat terkejut. Tanpa berpikir, gadis kecil itu dengan gemetar membantu ibunya ke rumah sakit. Hatinya yang kecil bergetar ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Akhirnya, mereka tiba di rumah sakit. Tetapi tantangan lain masih menanti mereka. Ibu saya ingin memeriksakan kehamilannya. Di sini! Ayo berangkat, Ibu. Minggir, minggir. Beri jalan, nyonya saya datang. Minggir, nyonya saya ada di sini. Hamil kaya! Tiba-tiba, ibu kaya Katie muncul bersama putrinya yang bergaya, Lisa. Kemewahan mereka tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga bersinar dari sikap mewah mereka. Pembantu! Ya. Sudah selesai, Bu. Ya. Ambilkan saya tiket pemeriksaan kehamilan. Ya. Ini tiket Anda. Hah? Lihat, lihat. Gadis malang yang bau. Ayo pergi, sayang. Ya. Suara keras terdengar. Semua orang menoleh.
Siapa yang datang? Sekarang aman. Turunlah, Bu. Bepergian dengan pesawat? Itu beribu lama. Sekarang, hanya roket yang menunjukkan kelas sesungguhnya. Keindahan mereka melampaui kata-kata. Seluruh ruangan terdiam sejenak hanya untuk mengagumi mereka. Giga kaya hamil! Ini dia, Bu. Pergi! Ketika berbicara tentang menjadi kaya, tidak ada yang bisa mengalahkan ibu super kaya Luxie dan putrinya Rose. Bayinya beruntung. Bahkan sebelum lahir, dia menikmati hal-hal yang paling mahal dan indah. Hai, Lucy! hello. Pertemuan ini pasti sial bagi Emma dan Lily. Mata orang lain, orang miskin seperti mereka layak untuk dipandang rendah. Cukup. Luxie bahkan menggertak Emma dan Lily di depan semua orang. Tapi bagian yang paling menyedihkan adalah tidak ada yang membela ibu dan anak yang malang itu. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang, menerima semua tawa kejam tersebut. Wow! Saya ingin pemeriksaan kehamilan. Ya, segera saja. Ini tiket Anda. Baiklah, itu hebat. Semuanya silakan ikuti saya. Kalian berdua, Bu. Arah sini. Ayo. Ayo berangkat, Ibu. Menyisihkan semua hal buruk, Emma dan Lily saling mengingatkan bahwa hal terpenting sekarang adalah pemeriksaan kehamilan. Ketika mereka memasuki ruangan, hal pertama yang mereka lihat adalah ruang mewah berkilau dipenuhi dengan barang-barang mahal yang bersinar seperti emas. Tidak pernah dalam hidup mereka berpikir mereka akan melangkah ke tempat yang begitu cerah. Kembalilah ke tempat tidurmu. Kasihan. Bahkan rumah sakit dibagi oleh yang kaya dan yang miskin. Ternyata barang-barang mengkilap bukan untuk mereka. Tanpa uang, Emma dan Lily tidak punya pilihan. Tempat mereka adalah sudut kotor yang rusak dengan tempat tidur tua dan sarang laba-laba di dinding. Menahan kesedihan mereka, Emma dan Lily perlahan berjalan ke tempat tidur yang ditandai untuk orang miskin. Orang-orang. Di sini, mereka seperti orang luar dan hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Waktunya untuk pemeriksaan kehamilan. Dokter masuk. Ketiga ibu tersenyum cerah. Semua berharap giliran mereka. Tapi bahkan urutan ditentukan oleh uang. Periksa saya dulu. Wah! Aku akan segera ke sana. Ya! Oh, wow! Ya! Dengan berangkas penuh emas, tentu saja dokter memperlakukan Katie dengan sangat baik. Di sini. Terima kasih. Alat-alat medisnya harus tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga berwarna emas karena uangnya tidak akan mengizinkan sesuatu yang terlalu sederhana. Lihat, bahkan bayi di dalam perutnya terlihat bahagia dan santai. Wow! Bayi Anda sungguh sehat. Selamat.
Terima kasih. Ya! Yang berikutnya yang akan diperiksa, tentu saja bukanlah Emma. Dia terlalu miskin untuk pergi berikutnya. Hah? Dokter, saya ingin pemeriksaan kehamilan. Aku akan segera ke sana. Hanya satu kunjungan dari Lucy, dan hidup dokter bisa berubah. Sebuah koper penuh perhiasan, begitulah hidup orang kaya. Bahkan dokter pun tampak bersinar dalam kekayaan mereka. Wow. Tunggu sebentar. Oke. Dengan peralatan terbaik, Lucy mendapatkan perawatan terbaik. Ini lebih mirip misi mewah untuk mempelajari bayi daripada pemeriksaan medis. Bahkan sebelum lahir, bayi Lucy sudah menikmati hal-hal yang kebanyakan orang tidak pernah bayangkan. Wow! Bayimu cantik dan pintar. Wow, bayiku sangat baik. Ya! Dokter, tolong periksa ibuku. Tenang saja. Tapi bagaimana sikap dokter terhadap Emma dan Lily? Kenapa dia seperti orang yang berbeda saat memeriksa Lucy dan Kitty? Lily mencari di tasnya mencoba menemukan semua uangnya. Dia hanya punya $1. Ibu kaya tidak bisa menahan tawa. Bagi mereka, ini adalah lelucon. Oh tidak. Dokter tidak tahu harus berbuat apa dengan $1 kecil. Tapi dia tidak bisa menolak untuk memeriksa pasiennya, kan? Jadi dia dengan enggan mulai bekerja. Menyingkir. Emma dan Lily membayar sangat sedikit, jadi mereka hanya mendapatkan peralatan lama dan rusak. Sementara yang kaya diperlakukan seperti ratu, yang miskin hanya berusaha sebaik mungkin dan tidak pernah mencapai garis akhir. Kesenjangan antara kaya dan miskin jelas. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa mengejar. Imut-imut sekali. Semua sudah selesai. Semua pasien tetap pasien, tetapi hanya karena uang dan status, dokter memperlakukan mereka dengan sangat berbeda. Itu tidak adil. Semua orang harus diperlakukan sama. Oke. Aku akan memberimu pelajaran. Yang paling buruk adalah ketika Katie dan Lucy memperlakukan Emma dan Lily seperti permainan. Mereka mengejek dan menertawakan penderitaan mereka. Semua orang sungguh keterlaluan. Beranikah Anda menghina kami? Enya, kasihan sekali kalian. Dan mereka tidak berhenti. Mereka bahkan menyuruh robot melakukan sesuatu yang lebih buruk.
Semua ibu menunggu bayi mereka. Tetapi alih-alih merasakan hal yang sama, mereka memperlakukan Emma dengan buruk. Robot mengunci target dan tiba-tiba membawa keluar tempat sampah. Apa yang akan dilakukannya? Tapi itu masih belum cukup untuk mereka. Lucy menekan tombol dan robot berubah ke mode pertempuran. Dan targetnya? Tentu saja, itu Emma dan dia. Berhenti! Hentikan! Robot, berhenti sekarang! Jangan lakukan itu! Jangan dibuang lagi! Hentikan! Putri. Tetapi hidup penuh kejutan. Sesuatu tidak berjalan dengan baik. Dan robot mulai bertingkah aneh. Lucy terus menekan tombol, tetapi tidak berfungsi. Tidak ada yang menduga ini. Robot tiba-tiba berbalik untuk melihat Lucy dan putrinya. Ya, mereka adalah target yang baru. Tidak! Musik mulai diputar. Kenapa robotnya menari? Semua orang menonton, bingung. Oh, menarinya hanya trik. Itu bersiap untuk menyerang. Sinar laser ditembakkan dan menghancurkan segalanya. Tidak! Tidak! Tolong aku! Apakah ada orang di sana? Tolong aku! Lily, kita harus bantu mereka. Ya! Pada saat ibu-ibu kaya dalam bahaya, tidak ada yang menyangka Emma dan Lily akan berlari keluar dan menyelamatkan mereka. Bahkan setelah semua rasa sakit, mereka tidak ragu. Mengapa? Karena mereka memiliki hati yang baik, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah pertarungan yang sulit, robot itu akhirnya hancur. Ia terpecah menjadi kepingan berkat keberanian dan hati tulus Emma dan Lily. Semua orang sekarang aman, tetapi yang lebih penting, Lucy, Katie, dan putri mereka akhirnya mengerti. Mereka salah memandang rendah orang lain dan salah mengabaikan kebaikan yang sesungguhnya. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kalian okey? Kami baik-baik saja. Kalian dan anak-anak gimana? Kami baik-baik saja. Makasih sudah nolong kami. Kami minta maaf karena memandang rendah Anda. Tidak apa-apa, asalkan kita aman.
Mulai sekarang kita temanan ya. Pada akhirnya, ketiga keluarga saling memahami dengan lebih baik. Lucy dan Katie belajar bahwa uang bukanlah cara untuk menilai orang. Yang benar-benar penting adalah kebaikan dan martabat. Saya sungguh bahagia.